Halo bos-bosku semuanya ya, hari ini aku mau spill ke kalian semuanya mengenai proses gimana sih cara klaim asuransi di bengkel Auto Dakar. Jadi kalau kamu bosku ya punya kendaraan-kendaraan yang sudah didaftarkan di asuransinya sudah bekerja sama dengan kita di bengkel Auto Dakar. Nah, gimana sih cara klaimnya atau gimana persyaratannya untuk bisa mendapatkan asuransi ya di bengkel Auto Dakar ini? Langsung aja kita tanya ke SA kita, ke Pak Hari ya. Jadi langsung yuk masuk kita ke dalam. Oke bosku, sekarang kita sudah dengan Pak Hari ya. Beliau ini adalah SA yang ada di bengkel Auto Dakar ini, dan langsung aja kita tanya-tanya terkait asuransi di bengkel Auto Dakar ya. Pak, Ya, gimana kabarnya? Sehat? alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, kalau ini Pak, di Auto Dakar sendiri itu sudah terdaftar ada berapa asuransi sih Pak? Kalau asuransi banyak sih. Banyak ya? Banyak. Banyak itu apa, berarti sekitar 20 ada 20 asuransi ya. Itu semua merek asuransi. Ya, ya kayak gitu. Nah, untuk mengurusnya Pak, Untuk pengurusan klaim asuransi itu tertanggung harus punya polis asuransi satu, harus ada. Terus fotokopi KTP yang tertera di polis asuransi nanti. SIM A juga pasti ada. Oke. Fotokopi STNK itu Oh, yang itu. pajak hidup pasti. Dan wajib pajak hidup ya. Ya. Itu yang syaratnya untuk bisa diklaim asuransi harus bawa itu. Iya. Polis itu apa sih Pak? Polis itu? Polis itu kayak apa ya, perjanjian dari tertanggung sama asuransi. Jadi, Oh, jadi kayak surat apa ya? Surat resmi rekomendasi ya, dari asuransinya gitu ya. Ya. Oke. Pak, biaya apa namanya asuransi itu bisa ditanggung sampai berapa sih kalau misalnya mobil rusak? Berapa persen atau bisa sampai 100%? Kalau yang oris itu kerusakan kecil itu bisa ditanggung. Untuk satu kali klaim, satu kali kejadian itu 300.000. Oh, Itu gitu. yang menentukan 300.000 pun itu dari asuransi. Pihak asuransinya. Jadi yang menentukan berapa subsidinya itu dari pihak asuransinya. Iya. Tapi bisa nggak misalkan, oh habis tabrakan nih, blek, terus habis itu apa namanya, habisnya 1,5 juta kayak gitu. Itu apakah juga bisa klaim asuransi atau gimana Pak? Kalau oris tetap bisa. Oh tetap bisa ya? Bisa. Oke. Truk depan habis 1.500.000 nanti tetap dari tertanggung biayanya 300.000. Oh kayak gitu. Kalau yang asuransi lainnya? Sama. Kalau kebanyakan ini kayak se-Indonesia itu sama 300.000 semua satu kali kejadian. Oh satu kali kejadian ya. Tapi itu nanti pengerjaannya di sini sudah semua paket ya berarti. Ya. Mulai dari dempul kayak Ya, gitu semuanya pokoknya terima beres. Ya. Hitungannya diskon dari asuransi. Ya. Nah, kayak gitu ya. Nah itu untuk persyaratannya teman-teman. Pak, sama ada nggak syarat-syarat minimal kerusakan kayak gitu? Kalau minimal kerusakan dari all risk itu tidak ada. Nggak ada. Berarti misalkan cuma lecet itu ya bisa? Bisa. Oke, berarti itu teman-teman ya, misalkan lecet, tapi kan dari asuransi berarti kan urusannya harus soal kerusakan kecelakaan atau Ya, gimana? Tidak, nanti kalau beret, nyerempet apa gitu bisa. Kalau misalkan berarti tidak perlu harus kecelakaan yang di jalan raya, misalkan waktu di garasi rumah, Bisa ya. kayak gitu. Waktu mundur ke terlalu mepet kanan atau kiri jangan nyerempet itu bisa. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi semua kerusakan ya Pak ya, ada semua kerusakan itu bisa ditangani dengan asuransi. Untuk asuransi sendiri Pak, kalau misal di bengkel Auto Dakar itu dikesampingkan atau ya standar semuanya sama di sini pengerjaannya, waktunya? Kalau asuransi sama pribadi kita perlakukan sama. Perlakukan sama ya? Perlakukan sama. Oke, Tidak ada sama. perbedaan sama sekali. Oke.
Sama ini Pak, saya tuh penasaran. Kemarin kan kita udah pernah tur ya bosku ya. Yang apa di lantai 2 di bagian genteng las itu kan ada dibedakan tuh. Apa namanya? Ada salvage-nya itu kan dibedakan antara pribadi, asuransi dan ya. itu kenapa sih Pak? Nah, kalau salvage itu kan barang-barang bekas dari bekasnya asuransi. Nah, itu kan nanti barang bekasnya nanti diminta sama asuransinya. Oh, sebagai barang bukti. Ya, kalau Kayak ada gitu. memang inilah buktinya kalau memang diganti. Oh, kayak gitu bosku. Jadi apa namanya? Memang ada apa pertanggungjawaban ya Pak ya? Ya. Dari bengkel untuk asuransi. Jadi kalau asuransi nanti kalau penggantian spare part itu tidak bisa dibawa pulang oleh tertanggung. Oh, kayak gitu. Jadi spare partnya akan dibawa oleh asuransi, Ya, kayak gitu. Di suatu saat nanti diambil. Dan kalau misalkan di bengkel ini berarti sudah 100% sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketika menggunakan asuransi ya Pak ya berarti ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini di Ponorogo ini sudah bisa pakai asuransi di bengkel Auto Dakar dan otomatis di sini itu kita tidak akan menyalahi aturan. Itu yang paling penting ya kan. Jadi apa namanya sudah sesuai peraturan perundang-undangan, jumlah asuransinya, terus apa namanya penyetoran apa bahan bukti, barang bukti kerusakan dari kendaraan itu semuanya sudah aman ya secara hukum maupun secara kendaraan kalian akan dibereskan sampai jadi seperti baru lagi. Kan kayak gitu. Oke, itu aja sih Pak. Sama ini satu lagi. Kita kan ada towing nih. Ya. Towing itu termasuk bisa masuk asuransi enggak? Ya, termasuk dari fasilitas asuransi. Ada. Oh, karena kan kalau misalkan kejadian di mana nih mobilnya nggak bisa jalan, otomatis kan towing itu bisa diklaimkan juga di asuransi ya untuk jasa klaimnya, towingnya kayak gitu teman-teman. Oke, kalau gitu bosku, terima kasih Pak Hari sudah dijelaskan mengenai asuransi yang ada di bengkel Auto Dakar ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi di konten berikutnya. Nanti kita akan bahas mengenai mobil modifikasi ya, karena hari ini kita sudah bahas mengenai apa yang ada di bengkel. Jadi seperti biasa di minggu depan kita akan bahas mobil modifikasi yang ada di bengkel Auto Dakar. So jangan kemana-mana, stay tune terus, jangan lupa subscribe, komen, dan like di Auto Dakar Ponorogo. Sampai jumpa.